jam setengah 5 udah sampai TBS. Jadi TBS itu kayak terminal gedenya di Malaysia gitu. Itu kayak banyak bis. Tadi dari Larkin itu jam berapa tadi ya? Jam 12 pas. Banyak bisnya. Untuk tiket bis kemarin kita beli on the spot di Terminal Larkin sekitar harga 30 sampai 50 ringgit. Kalau dirupiahin sekitar 120 sampai 150 ribu rupiah. Ini suamiku lagi mendorong-dorong. Apa yang jatuh sayangku? Nggak ada yang jatuh. Kami memilih jam keberangkatan terakhir yaitu di jam 12 supaya ketika kita masuk ke Kuala Lumpur itu sudah pagi dan berganti hari. Jadi kita istirahatnya di bus aja. Untuk perjalanan memakan waktu sekitar 5-6 jam, itu tergantung macet atau tidaknya ya. Pas kemarin itu kita berangkat pukul 12 pas dan sampai di terminal TBS itu sekitar jam setengah 5 pagi. Terminal TBS ini dibuka pada tahun 2011 dan menjadi terminal penghubung untuk berbagai daerah di Malaysia. Karena jam menunjukkan masih sangat dini hari dan beberapa atraksi juga belum buka, maka kami memutuskan untuk booking hotel selama mungkin hanya sekitar 4-5 jam untuk kita istirahat setelah sampai di Malaysia. Nah, ini gede sih terminalnya. Kayak terminal utama gitu. Mau pipis. Aku tak pipis dulu guys. Karena masih pagi dan belum banyak transportasi umum yang berjalan, maka kami memutuskan untuk ke hotel menggunakan GrabCar. Untuk aplikasi Grab-nya itu hampir sama dengan Indonesia, jadi kita tidak usah install lagi. Namun untuk kursnya itu nanti akan berubah otomatis menjadi kurs Malaysia. Jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar bagaimana cara menuju ke Malaysia menggunakan bis, bisa langsung drop pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Selamat pagi. Ini kami sudah di mana? apa namanya? Hotel di Malaysia. Di Kuala Lumpur. Ini kami akan menuju ke pikun tuh aku kan. Apa jenenge? Petronas Twin Tower. Petronas Twin Tower. Terus agendanya habis itu makan klepot di Hongki. Setelah itu ke bandara karena kita pesawat jam 3. Semangat. Kita bisa tidur walaupun bentar tapi lumayan lah. Terus apa lagi ya? Wis ngono. Nanti tak kasih cerita lagi yang akan menuju ke Petronas. Kita nanti nge-Grab. Di sini banyak Grab, banyak Gojek. Oke guys. Sebelum kita mencari sarapan, kita mau berkunjung ke Petronas Twin Tower terlebih dahulu.
Karena jadwal pesawat kita jam 3 sore, jadi kita ke Petronas Twin Tower itu hanya sekedar melihat dan berfoto saja. Tapi semisal teman-teman punya waktu lebih ketika berkunjung ke Malaysia, bisa menjadi destinasi utama untuk masuk ke Menara Kembar Petronas. Untuk tiket masuk ke Menara Kembar Petronas itu untuk orang dewasa sekitar 350.000, sedangkan untuk anak-anak usia 3-12 tahun itu sekitar Rp150.000. Doakan kita guys, semoga rezeki kita lancar selalu, jadi kapan-kapan kita bisa bikin video ketika kita masuk Petronas Twin Towers. Sorry, Petronas itu tuh hotel atau kantor ya? Office building di atas kantor. Oh. Di bawah itu semua shopping mall. Oh, shopping mall, ada mall. Ikonik. Kita sudah sampai Petronas Tower. Suasananya main bagus. Kalau untuk cuaca lumayan lah ya, sama ya. Ada polusi. Iya, ini udah polusi nih. Gelap. Untuk suasana di Kuala Lumpur ini sendiri mirip-mirip seperti Jakarta ya. Jadi ada beberapa gedung bertingkat, tapi yang pasti kalau di sana itu udaranya memang agak berbeda dengan Singapura, karena mungkin di Malaysia agak lebih banyak polusi. Karena jam sudah menunjukkan pukul 10 dan kita belum sarapan, jadi kita cari sarapan dulu guys. Kamu ngomong Nan. Menarik sih KL. Mungkin karena kita cuma punya 1 hari ya, jadi nggak bisa explore. Tapi secara fasilitas umum, infrastruktur, Ternyata kita harus masuk ke entrance deh, dia banyak entrance. memang kurang ya, kurang proper. Masih kurang proper ya. Jalannya ini juga tidak ramah, tidak ramah koper. Jadi banyak kayak gini tidak ramah koper. Maaf ya, kamu bawa jaket sama. Oke. Ini suasana masih di Twin Tower. Ini kita mau makan klepot di sini. Ini tuh katanya tuh stainless steel full. Jadi free maintenance, nggak ada maintenance sama sekali. Iya, ini full stainless steel ya. Jadi nggak free maintenance ya. Badminton, nah gini licong gue yang ngerti. Lawas ya. Lawas ya, iki wis ra ono licong gue. Surya KLCC. Karena Bapak Grabnya itu habis menurunkan penumpang di Surya KLCC, jadi kita agak berjalan sedikit dari Petronas Twin Tower menuju ke Surya KLCC. Ini kita udah ditunggu Grab.
Untuk penggunaan aplikasi Grab-nya itu hampir mirip seperti yang ada di Indonesia ya. Cuma nanti yang membedakannya itu adalah kita terpotongnya menggunakan ringgit Malaysia. Untuk cara pembayarannya itu kemarin aku menggunakan kartu debit yang sudah ada logo visanya daripada harus top up menggunakan ringgit Malaysia. Thank you. Nah, sebelum kita berangkat ke Singapura dan Malaysia itu kita sudah searching atau cari-cari makanan apa yang kira-kira viral di Malaysia. Dan pilihan sarapan kita saat itu tertuju kepada claypot. Sebenarnya banyak sekali untuk claypot yang ada di Kuala Lumpur, tapi setelah kita cari-cari ada satu claypot itu sudah viral dan terkenal, namanya adalah Hyun-ki Claypot Chicken Rice. Tadi udah sampai di Hyun-ki Claypot Chicken Rice. Okay, thank you very much. Baru buka. Untuk jam buka Hyun-ki Claypot Chicken Rice itu dari jam 11 pagi sampai jam 9 malam, dan ternyata kita masih kebagian guys. Untuk harga bervariasi ya, dari 12 ringgit sampai sekitar 50 ringgit tergantung kita memilih claypot yang small, medium, atau yang large, dan juga tergantung isiannya. Untuk rasa sebenarnya sudah enak sekali, cuma kalau bagi kita itu karena dari claypot dan nasinya langsung, jadi nasinya itu masih banyak yang agak keras. Udah di kereta KLIA Express. KLIA Express. Jadi kalau KLIA Express itu setengah jam aja sampai ke bandaranya. Kalau mau naik Grab itu biasanya mungkin bisa sampai 1,5 jam karena banyak jam. Dia udah ngantri. Kalau yang KLIA biasa tidak Express, aku kurang tahu, mungkin sejam juga. Tapi nanti masuknya platformnya beda. Yang sebelah sini. Nanti kita turunnya di KLIA Transit 2 karena di zonnya Masuk bandara. Ini sudah langsung bandara. Sekitar setengah jam aja. Tapi ini pasti cepet banget sih. Karena butuh setengah jam ya. Karena butuh setengah jam. Nanti kita lihat dulu di perjalanan seperti apa. Untuk link pembelian KLIA Express ini nanti akan aku drop di kolom komentar ya. Untuk sistem masuk dan keluarnya KLIA Express ini masih sama dengan yang ada di Indonesia, yaitu KRL. Jadi nanti kita mendapatkan barcode, lalu ketika kita ingin masuk, barcode-nya itu langsung ditempel ke mesinnya. Kita udah sampai di bandara KLIA 2. Tadi kita pakai ini kereta ekspres setengah jam aja. Terus kita mau ke atas.
Jet lag banget ya. Untuk harga tiket KLIA Express yang sekali jalan atau one way itu sekitar 180.000. Namun kalian bisa juga beli tiket pulang pergi itu nanti sekitar 330 ribuan. Kalau diringgitkan itu sekitar 55 ringgit untuk one way dan 100 ringgit untuk pulang pergi. Jangan lupa untuk scan kembali barcode yang tadi sudah di-scan ketika kita masuk ke area KLIA Express ini. Kita turun di pemberhentian terakhir yaitu di KLIA Terminal 2 karena untuk AirAsia sendiri itu hanya ada satu terminal saja yaitu di Terminal 2. Kalau semisal lupa beli oleh-oleh, jangan khawatir, di Terminal 2 ini banyak yang jualan oleh-oleh. Oh, ini apa nih? Ini apa nih? Oh. Ini lagi nuker uang sisa yang di Singapura dolar itu buat ditukar jadi ringgit aja. Jadi ringgit terus buat belanja di sini. Belanja di airport. Entah di airport. Tuh mereka tuh di sana. Kelihatan nggak? Enggak ya? Dan menurut kami oleh-oleh yang wajib dibawa itu adalah coklat Berils karena itu sangat viral di Singapura dan ternyata surprisingly rasanya enak banget. Coklat. Selamat datang di Terminal 2 Kuala Lumpur International Airport. Untuk Terminal 2 ini melayani maskapai seperti AirAsia, Scoot, Batik Air, dan lain-lain yang menawarkan tiket dengan harga yang lebih terjangkau. Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali ke Terminal 2 di KLIA ini, aku share beberapa tips yang mungkin berguna bagi teman-teman semua. For your information, kemarin itu aku naik AirAsia dan teman-teman gak usah langsung menuju ke antrian masuk pesawatnya, tapi teman-teman bisa langsung print tiketnya terlebih dahulu di mesin yang disediakan oleh AirAsia. Tips yang kedua itu adalah pastikan koper kabin teman-teman itu tidak melebihi 7 kg. Karena berdasarkan pengalaman kemarin ketika kita berangkat dari YIA itu kan tidak ditimbang. Nah, sesampainya di KLIA 2 ini ternyata ditimbang dan tidak boleh lebih dari 7 kg. Kalau semisal lebih dari 7 kg gimana? Ya teman-teman mau nggak mau harus beli bagasi ekstra yang ada di counter AirAsia dan itu biasanya akan lebih mahal daripada kita beli online di aplikasinya. Tips ketiga, pastikan teman-teman tidak membawa lebih dari 2 tas. 2 tas itu dihitung dari satu itu adalah koper kabin dan yang satu itu adalah tas yang ketika kita bawa entah itu mau tas cangklong ataupun tas jinjing. Kalau semisal bawa tas oleh-oleh jinjing aja gimana kak? Nggak bisa tetepan. Jadi teman-teman harus tetap dimasukkan ke dalam semua tas dan itu maksimal hanya 2 tas aja. Tips yang keempat itu pastikan sudah semua dari tips yang 1 sampai ke 3. Nah, baru teman-teman masuk ke area antrian ini terlebih dahulu. Kalau memang belum memenuhi standar dari tips yang 1 sampai ke 3, mending tidak usah ngikuti antrian ini karena memang memakan cukup banyak waktu.
Dan di sini adalah tempat di mana kita timbang tas-tas kita apakah lebih dari 7 kilo atau tidak. Dan bisa kalian lihat sendiri banyak yang bongkar-bongkar koper. Karena mungkin mereka juga belum mengerti bahwa batasan maksimal 7 kg itu ternyata ditimbang dari pihak maskapai di KLIA Terminal 2 ini. Dan itu pun termasuk kita guys. Jadi kita juga harus bongkar koper karena mau nggak mau kita harus beli bagasi tambahan. Dan kita harus antri untuk memasukkan bagasi tambahan kita ke counter AirAsia. Jadi itu memakan waktu 2 kali karena tadi kita tidak tahu antrean awalnya itu antrean apa. Setelah melalui prahara yang ada, akhirnya kita bisa check-in tepat waktu guys. Dan kita sudah di pesawat. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok kita lebih memilih pulang dari Malaysia daripada langsung ke Singapura YIA? Jawabannya adalah karena mahal guys. Karena ada konser dan bertepatan mau momen lebaran, jadi memang pesawat itu akan naik untuk harganya. Jadi kenapa kita memilih dari Malaysia? Karena harganya memang cukup terjangkau daripada kita beli dari Singapura ke YIA. Ladies and gentlemen, boys and girls, we have landed at Yogyakarta International Airport, Indonesia. Local time now is 1 minute to... Sugeng Rawuh, Yogyakarta International Airport. Akhirnya kita pulang dengan selamat. Dan kita mau ke pengambilan bagasi dulu. Harus apa nih, Kas? Ini harus wajib apa sih isi nganu ya? Oh. Sebelum X-ray dan imigrasi, kita itu wajib mengisi namanya e-declaration. Tujuannya itu bahwa barang yang dibawa oleh kita itu diidentifikasi dan dipastikan apakah akan dikenakan pajak atau tidak. Setelah pengambilan bagasi, pastinya kita harus segera mencari tiket KRL dari bandara menuju ke Tugu Yogyakarta. Untuk harga tiket masih sama seperti yang ada di video hari pertama. Jadi jangan lupa tonton dari video hari pertama ya. Wayang loh. Sebelum naik kereta, kami putuskan untuk makan malam terlebih dahulu di area Bandara YIA ini. Kita menuju ke stasiun kereta, masuk ke keberangkatan ke KA Bandara Wates dan Yogyakarta. Nanti kita masuk ke sana tuh pakai QR. Oke sih. Oke, ini adalah kereta bandara jam 18.45.
sudah sampai di stasiun Tugu, maka berakhirlah pula Singapore Vlog pada tahun 2024 ini. Terima kasih sudah menonton video Vincent dan Didikyo di Singapore Trip 2024 ini dari hari pertama sampai hari terakhir. Jangan lupa untuk tetap support dan dukung kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, serta jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai berjumpa di trip-trip selanjutnya ya. See you guys. Tuhan Yesus memberkati.